Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Imamul muttaqin wa qaidul mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Nabiina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, para asatidzah, jamaah sekalian, as-shaimun, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang dirahmati dan diberkahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelesaikan sepertiga bulan Ramadan yang awal, yang kita isi dengan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan, mulai dari siang, puasa, tarawih, tadarus Quran, sahur, buka, sedekah dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, kekuatan ilmu dan amal, sehingga bisa melanjutkan ibadah siam kita sampai akhir bulan, insyaallah. Salawat dan salam mari kita perbanyak, utamanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, untuk Nabi dan Rasul yang kita imani, yang kita taati, yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita cintai, yang kita perjuangkan risalahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini dalam taklim kita, di antara sabda-sabdanya yang akan kita bahas, tentu saja ini amal yang luar biasa sebagai bukti keimanan kita kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Dan kita pelajari sabda-sabdanya yang didefinisikan oleh para ulama bahwa sunnah atau hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Dan dalam kesempatan ini, sebagaimana yang direncanakan oleh DKM, kita sampai hadis nomor 18 dan insya Allah nanti dilanjutkan 19 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Yang kita semua sudah tahu, seluruh jumlah hadisnya adalah 42 hadis. Nah, di hadis 18 ini cukup singkat hadisnya, yang dalam istilah mustalahul hadis disebut jawami'ul kalim. Di sabda-sabda Rasul yang singkat tetapi maknanya luas. Dan banyak kita temukan sabda-sabda Rasulullah yang singkat, yang maknanya luas hingga menjadi kaidah.
Nah ini termasuk juga hadis yang singkat. Ada kaitannya dengan siam kita karena sebagaimana kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan atau goal daripada ibadah siam kita ini adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini diwajibkannya siam itu tujuannya adalah agar orang-orang beriman meningkat takwanya. Karena yang dipanggil ini orang beriman sudah ada takwanya, tetapi dengan siam ini diharapkan takwanya meningkat. Nah itu sebabnya menggunakan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab tattaqun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu berlangsung terus menerus, tidak henti, terus sampai tidak ada batasnya, sampai akhir. Jadi kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan takwa kita kepada Allah itu sampai akhir hayat kita, tidak pernah terhenti sama sekali. Nah karena itu ya pelajaran penting ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini harus dilanjutkan ba'da Ramadan. Jadi kita ibadah ini bukan karena bulan Ramadan ya. Ibadah itu harus karena Allah. Ramadan adalah momentum yang Allah berikan keutamaan. Tapi gak boleh kemudian kita ibadah itu karena bulan Ramadan. Ibadah itu karena Allah. Sama, gak boleh kita puasa hanya karena ingin sehat. Karena puasa itu adalah ibadah harus karena Allah. Bahwa kemudian di bulan Ramadan ada keutamaan, itu sudah kita pahami bersama. Nah jemaah sekalian, di hadis ke-18 ini Rasulullah SAW perintahkan 3 hal. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Dzar. Abu Dzar ini julukannya namanya Jundub bin Junadah, dan dari Abi Abdurrahman. Jadi ada 2 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abi Abdurrahman ini namanya Mu'adz bin Jabal. Ya dalam kisah yang lain diutus Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah di awal-awal dakwah Islam. Semoga Allah meridhai keduanya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha aizuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah akan azab Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Haitsuma ini dzaraf makan, ya, menunjuk tempat. Jadi bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, di saat sepi maupun ramai, di saat sunyi, ya tidak ada orang maupun banyak orang, di masjid, di rumah, di kantor, dimanapun diberitakan. Jadi ada penekanan di sini. Takwa itu harus ada dalam diri kita
dimanapun kita berada. Nah, seringkali ya baru di masjid. Kalau di masjid, masya Allah sholat betul, dan dekat sama Allah, berada di rumah Allah gitu ya. Dan memang ini penjagaan rumah Allah. Saya belum dengar ya cerita ada orang judi di dalam masjidnya, atau orang zina di dalam masjid itu, walaupun nggak ada satpamnya gitu. Jadi rumah Allah ini dijaga kesuciannya, ya, dijaga dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau orang beriman bertakwa di masjid Allah, itu sudah semestinya biasa. Tapi ketika orang beriman bisa bertakwa ketika dia di pasar, ketika dia berada di tempat kerjanya, ketika ada di dalam rumah tangganya, ini yang hebat. Nah, ini yang diperintahkan di situ. Jadi bertakwa yang didefinisikan oleh para ulama, imtisalu awamirillahi roja'an rahmatahu, menjalankan perintah-perintah Allah karena mengharap rahmatnya, mengharap kasih sayangnya Allah. Wajtinabu nawahihi khaufan min adabi, dan menjauhi seluruh larangannya karena takut terhadap azabnya. Dan ini yang bisa hanya orang beriman. Yang gak beriman itu gak takut sama azab Allah. Yang gak beriman itu gak berharap sama Allah. Buktinya banyak yang berharap sama selain Allah. Pengen kaya, datang ke dukun selain Allah. Ya. Jadi banyak orang yang tidak berharap pada rahmat Allah karena memang tidak diimani. Ini yang pertama, perintah takwa dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan yang tidak baik. Nah, tamhuha ini kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ini jawabnya fi'il amar. Perintahnya mengikuti, bukan mengikuti. Kalau ada yang berbuat tidak baik, diikuti. Nah, setelah itu kemudian melakukan perbuatan yang baik. Itu perintahnya. Jawabnya apa? Tamhuha. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan yang tidak baik. Ini perintah yang kedua dalam hadis ini. Nah, as-shaimun, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi, tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah berdosa. Setuju Pak ya? Tidak ada di antara kita, saya, ya jemaah sekalian ini yang tak pernah bersalah. Itu tidak ada. Karena ya, al-insanu mahallul khata' wal isyan. Di manusia itu dikodratkan ya bisa salah dan lupa. Jadi kalau ada manusia salah itu jangan heran-heran amat. Memang kodratnya begitu. Yang maksum, yang dijaga dari kesalahan itu hanya Rasulullah SAW. Maka Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa sudah suci. Ya, memang dikodratkan begitu. Dulu Adam alaihissalam pernah salah gak Pak? Iya, pernah salah. Yang dijaga dari kesalahan yang maksud itu Rasulullah SAW. Jadi orang soleh itu bukan orang yang tidak pernah salah.
Tapi orang soleh itu orang yang ketika berbuat salah dia bisa memperbaiki. Dengan apa? Dengan melakukan yang baik atau dengan istighfar dan taubat. Justru di situ peluang amalnya. Jadi kalau saya boleh bicara agak ekstrim gitu ya, ketika kita bersalah itu ada peluang ibadah di situ. Kalau kita tahu caranya, apa? Istighfar kan ibadah. Taubat kan ibadah, diperintah sama Allah. Atau mengikuti dengan amal-amal yang baik. Saya pernah ditanya, jadi dulu pernah ngemplang utang. Tahu Pak yang ngemplang utang itu? Utang gak mau bayar. Emang niatnya jalan. Dia utang gak mau bayar, sengaja. Satu kali tersadar dan tahu bahwa itu perbuatan salah, lalu dia istighfar dan taubat. Tapi dalam persyaratan taubat itu ketika ada hak adami, hak manusia, itu kan harus dikembalikan. Jadi dia tetap harus bayar utangnya. Tapi yang punya piutang ini sudah tidak ada, ya, sudah tidak ketahuan lagi. Lalu dibayarkan ke siapa? Ahli warisnya nggak ketahuan juga. Nah, dalam posisi seperti ini, ya untuk mengembalikan hak adami tadi itu bisa kita lakukan perbuatan yang baik. Contohnya, ya kita infakkan ya kepada masakin, kepada fuqara, kepada yatama, kepada orang-orang yang butuh. Tapi niat kita memang menebus salah kita itu. Kalau masih ketemu ahli warisnya, kita berikan kepada ahli waris. Kalau tidak, ya kita perbanyak ibadah, kita perbanyak infak, kita perbanyak sedekah. Tentu saja setelah kita sudah menunaikan zakat. Nah, itu contoh wa'ad bi sayyi'atin hasanah. Saya yakin di antara kita ini pernah berbuat tidak baik kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena batasan Al-Quran ya, itu tipis sekali. Misalnya apa? Wala taqul lahumma uffin. Jangan kamu bicara kepada kedua orang tua. Wa qul lahumma qawlan karima. Wala tanharhuma, dan jangan bicara kasar. Wa qul lahumma qawlan karima, dan bicaralah kepada ibu bapakmu dengan bahasa yang baik. Ini ngomong kasar aja nggak boleh. Kira-kira pernah nggak kita ini ngomong nadanya agak tinggi sama ibu bapak kita? Itu dalam Al-Quran sudah nggak boleh. Berarti durhaka. Dulu ada ulama yang mengatakan, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan, lalu kita suruh ibu bapak kita, itu kita sudah durhaka. Ada nggak yang pernah nyuruh ibu bapaknya? Ibu bapaknya disuruh-suruh ada. Sementara kalau kita sanggup mengerjakan pekerjaan kita sendiri, itu sudah durhaka. Misalnya, tolong mak, nyalain lampu. Padahal kita bisa nyalain lampu, itu durhaka. Dan uququl walidain itu dosa besar setelah syirik. Seperti juga berbuat baik kepada ibu bapak itu perintah setelah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nah, sekarang bahasa anak dengan orang tua itu, masya Allah, ada yang dibentak-bentak orang tua.
Saya pernah tinggal di Jakarta dengan tetangga. Ya, pas ngontrak di Jakarta itu, anaknya marah sama ibunya dianjing-anjing. Itu saya nyaksikan sendiri. Apa kata ibunya? Gue nyesel melahirin kamu kan. Jadi balas berbalas dengan bahasanya sudah tidak. Makanya ajaran orang tua kita dulu itu sebenarnya ada dasarnya dalam agama Islam. Jadi berbahasa dengan ibu bapak itu harus bahasa yang baik, yang halus. Saya orang Jawa Pak. Jadi di Jawa itu ada bahasa kromo inggih. Bahasa kromo gitu ya, bahasa yang halus. Kalau sama teman nggak dipakai, tapi kalau sama orang tua dipakai. Dan seluruh bahasa itu punya itu. Bahasa Arab misalnya, kalau berhadapan dengan satu orang kan ngomongnya anta, kita bahasakan ente. Tapi kalau sopan itu antum, itu sopannya. Jadi bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun esa gitu, tapi dalam firman-firmannya sering menggunakan kalimat nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Loh katanya Esa, kok kami? Itu kalau ngerti bahasa Arab nggak akan ada pertanyaan. Karena itu bahasa yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi bukan berarti Allah itu banyak sehingga dipanggil kami. Ini contoh ya, contoh. Jadi kita ini jujur sudah sering salah. Ya kita sebagai suami ya banyaklah masalah kita sama istri kita ya. Sebagai ayah salah kita sama anak kita. Sebagai tetangga juga kadang dengan tetangga punya salah, punya hilang. Ya sebagai pemimpin juga suka salah, yang dipimpin juga. Ya artinya kita sebagai manusia ini ya boleh jadi atau bisa saja berbuat salah. Nah yang penting di sini perintahnya wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah. Nah kalau sudah tersadar, mari kita perbaiki. Ya, mari kita lakukan perbuatan baik, ya sehingga kesalahan kita itu terhapuskan. Nah yang pernah salah sama ibu bapaknya, kita datang, kita minta maaf, ya kita lakukan birrul walidain, ya, berbuat baik. Ibu bapak kita ini Pak ya, kita anak ini baik sedikit aja terima kasihnya luar biasa. Berbeda dengan orang tua udah banyak berbuat baik, kadang anak nggak bisa terima kasih. Itu bedanya. Maka kasih sayangnya orang tua kepada anak itu fitrah. Memang Allah ciptakan begitu. Makanya pernah kan sering kita dengar ngomong ya, kalau anaknya sakit, mohon sama Allah ya Allah, kalau boleh saya saja yang sakit, jangan anakku. Ya, banyak ibu-ibu ngomong gitu ketika memang anaknya sakit, karena sayang. Gitu. Makanya dalam Islam ibu bapak itu sejahat apapun, bahkan sudah nyuruh musyrik, kurang apa jahatnya, tapi masih harus dibaiki dalam muamalah. Ya, dalam muamalah duniawi harus tetap dibaiki. Nah yang ketiga di hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini dalam pergaulan sehari-hari, ya, perintah Rasulullah SAW, ya, dan ini harus kita tindak lanjuti pada Ramadan. Selama Ramadan kita dikembali dibina ibadah kita, akhlak kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita pada Ramadan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan
bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini juga tingkat-tingkat. Cuma sekalian ya, kalau kita dicubit boleh nyubit, itu namanya kisos. Kita dipukul boleh pukul, tapi sepadan, nggak boleh lebih. Tapi kalau ada orang salah sama kita, kita bisa memaafkan. Itu akhlak kita naik, derajat akhlak kita naik. Apalagi ada orang berbuat jahat sama kita, kita berbuat baik sama dia. Itu akhlak Islam. Rasulullah SAW banyak contoh. Kurang apa kasarnya umat sebelum masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Kemana-mana menghunus pedang, cari Rasulullah untuk dibunuh. Coba, kurang apa jahatnya. Tapi setelah Umar jatuh tersungkur di depan Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah tidak dendam. Rasulullah balas dendam. Itu akhlak. Dulu ada ulama menulis buku dalam bidang dakwah ya, Abbas Asisi, judul bukunya sudah diterjemah, Dakwah dengan Hati. Nah, di salah satu pembahasannya itu bagaimana ada orang jahat tapi dibalas dengan berbuat baik. Dan diberikan perumpamaan, jadilah kamu pohon yang berbuah, dilempar pakai batu, yang melempar dikasih buahnya. Pohon ini baik banget. Nah, kisah ini mengingatkan waktu kecil di kampung. Kalau ada mangga itu belum waktunya panen, ya, namanya anak-anak kita ya, kita lempar itu, ya, kita dapat buahnya. Buah mangga itu baik sekali. Bisa nggak kita seperti dia? Dijahatin, dilempar, masa yang lempar dikasih buahnya. Saya ada kisah Bu Zainab. Mudah-mudahan kalau ada namanya keluarganya Bu Zainab ini contoh banyak. Ya. Bu Zainab ini baik. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetangganya nggak baik. Tetapi anak tetangganya ini suka main dengan anaknya Bu Zainab karena sebaya. Nah, satu kali Bu Zainab dapat rezeki, ya, pengen ngasih tetangganya yang gak baik, dibelikanlah jeruk 1 kilo, dikasih lewat anaknya yang sering main ke rumah Bu Zainab. Ya, tolong kasih mama, ini ada jeruk 1 kilo, dibawalah jeruk itu. Kemudian sesampai di rumahnya diterima dan dicicipin sama tetangganya ini. Karena ini figurnya gak baik, ya saya kasih nama, takut ada yang sama namanya ya. Bu Zainab saya kasih nama karena figur yang baik. Nah, dicicipin jeruk itu ternyata asam. Bilang sama anaknya, tuh tahu nggak tuh Bu Zainab ngasih jeruk yang asam. Nah, anaknya ini dengar, lalu main lagi ke rumahnya Bu Zainab dan bilang ke Bu Zainab, Bu, kata mama jeruknya asam. Padahal udah ngasih Pak ya. Sama Bu Zainab, lain kali dibelikan apel supaya nggak asam, tapi dibelikan apel yang besar. Ya 1 kilo isinya cuma 2. Dibelikan lewat anaknya juga. Kemudian dibuka sama tetangga yang nggak baik itu. Ternyata cuma 2 biji. 2 apa kalau buah itu? 2 butir atau 2 apa ya? Bilang ke anak itu, Bu Zainab, memang nggak tahu keluarga kita kan 5 jumlahnya, masa ngasih apel cuma 2? Kan kurang. Anaknya lapor lagi ke Bu Zainab. Bu Zainab kata, mama kok apelnya cuma 2?
kita kan berlima di sini. Tapi Ibu Zainab ini orang baik, nggak masuk hati. Ada ucapan terima kasih ya kan, yang ada malah ya kurang. Nah, di lain waktu tetangga ini diuji sama Allah sakit. Rupanya hubungin keluarga dekatnya, teman-temannya nggak nyampe. Karena sakitnya semakin parah, bilang ke anaknya, tolong kasih tahu Bu Zainab kalau mama lagi sakit. Udah ada Bu Zainab ini ditengok, dan memang betul sakit, dan sakitnya parah. Akhirnya oleh Bu Zainab dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Zainab yang urus-urus dan ditunggu sampai sembuh dari rumah sakit dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Tetangga yang tidak baik ini berubah 180 derajat dan tersadar atas perbuatannya selama ini dan ingin kebaikannya Ibu Zainab. Ini kisah banyak pelajaran. Bu Zainab ini dijahati masih baik. Hasil akhirnya karena kebaikannya itu lalu orang bisa tersadar. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para dai dalam menyebarkan Islam. Ketika ada perlawanan, ada kejahatan dari kaumnya, seperti contoh para nabi, selalu dibalas dengan kebaikan. Ini akhlak. Nah, karena itu akhlak yang baik itu disimpulkan tidak banyak sebenarnya. Satu, kaful adha. Kata para ulama ya, ini poin-poinnya akhlak yang baik sesama hamba Allah ini, sesama manusia. Satu, kaful adha, tidak menyakiti yang lain. Dia bisa nahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, baik fisik maupun lisan. Coba ada apa yang menyakiti itu dengan lisan, dengan kata-kata. Kadang-kadang itu lebih sakit ya, daripada dicubit ini. Ya, coba sekarang ini kita perhatikan, ya, banyak orang marah, banyak orang maki-maki orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan puasa ini tersadar. Karena ya memang manusia itu punya nafsu ya. Manusia itu punya potensi berbuat jahat. Nah, akhlak yang baik itu ditandai dengan kemampuan dia menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain. Makanya orang Islam itu man saliman muslimuna, orang Islam yang lain itu terbebas selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itu ciri orang Islam. Nah, akhlak yang baik itu ditandai itu saja. Jadi tidak menyakiti yang lain, siapa saja, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan atau dengan sikap. Yang kedua, wabadlun nada. Akhlak baik itu orang yang suka memberi. Itu tanda orang baik. Apa dermawan? Ya, dermawan. Jadi punya apa saja kebaikan berbagi dengan yang lain. Itu tanda husnul khuluq. Di mana-mana Pak, kalau ada orang pemurah yang suka memberi itu, ya nanti orang akan tahu sendiri bahwa dia orang baik. Sebaliknya kalau orang itu kikir, nanti lama-lama juga ketahuan. Orang akan menilai dia tidak baik. Karena itu kedermawanan ini akhlak Islam yang sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Nah, kedermawanan itu tidak nunggu memberi dengan sesuatu yang besar, tapi semangat memberi itu penting kita nampak. Ya. Saya teringat ada kebiasaan orang-orang Arab dulu ya. Itu anak-anak kecil
di sekitar Masjid Nabawi atau di kampung-kampung sekitarnya, kita ini yang datang ya, orang Indonesia suka ditawarin ya teh, kan gelasnya kecil-kecil itu, nawar-nawarin teh, pada ngasih apel, ngasih apa, itu memang diajari. Karena itu salah satu yang dikenal dalam sejarah itu kedermawanan yang luar biasa. Walaupun data hari ini ya, di era pandemi ini ada lembaga yang survei yang menyimpulkan bahwa negara paling dermawan itu Indonesia di musim pandemi ini. Jadi orang Indonesia ini terhitung dermawan, orang memberi makin banyak. Nah ini ajaran Islam. Makanya orang-orang yang kikir itu dikecam dalam Islam itu. Nah memberi itu tidak mudah kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Banyak orang berpunya nggak bisa memberi. Jadi orang kalau sudah bisa memberi yang lain, itu ciri dia orang baik. Dia akhlaknya baik. Jadi nggak menyakiti, senang memberi. Kemudian wasabru 'alal adza. Dia bisa bersabar. Jadi kalau kita ketemu orang sabar itu tanda akhlaknya baik. Jadi orang sabar itu bukan orang yang lemah ya. Bukan orang yang dalam istilah dipukul pipi kanannya dikasih pipi kirinya, nggak begitu. Atau orang sabar itu disuruh buka bajunya, dibuka celananya, nggak begitu. Orang sabar itu orang yang bisa menghadapi segala situasi dan kondisi dengan cara yang baik. Terus sabar. Nah sabar itu aktif, bukan pasif. Karena itu saya katakan orang sabar bukan orang yang lemah. Orang yang bodoh, dia semangat belajar, dia orang sabar. Orang yang sakit, dia semangat berobat, dia orang sabar. Jadi sabar itu bukan sakit, tapi kemudian pasrah boboan gitu ya, terserah Allah, nggak begitu. Itu malah nggak sabar. Dan pengertian sabar yang sering terlupakan itu sabar dalam ketaatan. Dalam situasi yang sulit tetap ibadahnya terjaga, itu orang sabar. Dalam kondisinya sibuk, sholatnya terjaga, itu orang sabar. Kalau nggak sabar, terganggu sholatnya. Kemudian sabar juga di dalam menghadapi maksiat. Banyak godaan bisa menghadapi. Nah orang yang bisa sabar inilah ya tanda orang itu berakhlak baik. Makanya orang sabar itu karakter melekat, nggak bisa dipikir-pikir. Kalau memang karakternya sabar, di mana aja ketahuan dia sabar. Gitu. Makanya akhlak itu didefinisikan apa-apa yang kita lakukan baik ucapan maupun perbuatan tanpa dipikir lagi. Ya, otomatis itulah akhlak kita. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu akhlak kita. Jadi kalau orang sabar di mana saja akan kelihatan. Karena itu memahami akhlak itu seperti di agama. Saya kasih contoh, saya sering mencontohkan ini untuk memahami lebih gampang. Ini ada nenek tua mau nyebrang jalan di trotoar gitu ya, mau nyebrang nggak bisa karena lalu lintas padat. Kemudian di situ banyak orang lewat lalu lalang. Sikap orang yang lewat terhadap nenek yang nggak bisa nyebrang ini beda-beda. Ada yang cuek aja, lewat aja. Ada yang marah-marah, dasar nenek tua masih keluar rumah, marah-marah. Ada yang kasihan ya nenek tua nggak bisa nyebrang tapi lewat aja. Tapi ada orang yang kemudian kasihan, kemudian ditolong, diseberangkan nenek itu. Kenapa?
orang yang lewat ini beda-beda sikapnya. Itulah akhlaknya. Itulah akhlaknya masing-masing. Makanya kalau kita ingin tahu akhlaknya orang itu di alam bebas. Ya, makanya ada namanya orang munafik. Orang munafik itu suka pura-pura itu, pura-pura sabar, pura-pura dermawan, pura-pura khusyuk sholatnya. Ya pura-pura aja. Ya, namanya pura-pura ya nggak beneran gitu. Makanya ya dikutuk gitu ya. Nah jadi tanda orang yang berakhlak baik itu benar. Kemudian tanda orang baik itu murah senyum, gitu, berwajah ceria, gampang tegur sapa, ya, ada senyum. Ya. Makanya untuk membiasakan ini kan ada ajarannya, kalau ketemu saudaramu ucapkan salam. Ini yang belum praktek kali kita. Kalau ketemu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang belum kamu. Orang berakhlak itu orang yang bisa tegur sapa, orang yang ya berwajah ceria, yang ketemu siapa saja senang. Itu tanda orang baik. Jadi orang kalau negur aja enggak, ditegur juga enggak mau, itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang enggak baik sama kita. Dan ini bisa dilatih. Akhlak Islam itu bisa diupayakan. Jadi harus latihan. Kadang-kadang kita bilang begini, suruh sabar, saya mah nggak bisa sabar, udah bawaannya begini. Dari sononya udah begini. Ya itu mah orang putus asa namanya. Bisa. Buktinya Pak, orang itu kan bisa berubah. Loh, Umar jahatnya gitu bisa berubah jadi baik. Jadi berbuat baik itu nggak boleh putus asa. Nah jadi ternyata akhlak Islam itu, akhlak yang baik itu disimpulkan dengan halnya gampang seperti itu. Nggak mau nyakiti yang lain dengan lisan maupun anggota badan, ya. Kemudian gampang memberi, ya. Bisa bersabar dan bermuka ceria, ya, gampang senyum, gampang bersapa, baik sama orang siapapun. Nah nanti kalau ini dikembangkan, sikap ini lahir dari akhlak yang banyak sekali. Orang itu bisa baik sama orang, bisa gampang senyum, ya tegur sapa, kalau hatinya itu baik. Nah, salah satunya ditandai orang yang begini biasanya selalu husnuzon, sama orang lain itu berbaik sangka, karena itu disikapi baik semua. Nah dalam Islam juga dibenarkan kita nggak boleh terjebak sama suudzon. Akhirnya ada ulama yang memberikan contoh, kamu harus banyak bikin alasan supaya kamu tidak melakukan suudzon kepada yang lain. Ya misalnya, ini bapak melihat rupanya malam-malam saya dugem. Tuh ini ngaji kok ngisi talim. Ketahuan dugem, dugemnya di Jakarta. Jangan langsung divonis, tapi harus cari tahu kenapa saya di situ. Boleh jadi saya jemput ponakan saya yang terjebak di situ ya. Jadi kita nggak boleh suudzon dulu sampai ada penjelasan. Jadi kenapa orang itu bisa ramah sama siapapun? Karena hatinya selalu husnudzon. Kalau sudah ada suudzon nggak bisa. Nggak bisa. Nah inilah akhlak. Nah ada 3 ya poin penting ya dalam hadis ini. Pertama kita diperintah bertakwa dimanapun. Yang kedua, mari perbuatan yang baik diikuti, maaf perbuatan yang tidak baik diikuti dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, ya kita diperintahkan untuk bergaul dengan sesama manusia
dengan akhlak yang baik. Karena itu teks hadisnya itu wa khaliqin nas, bukan wa khaliqil muslimin, tapi wa khaliqin nas, manusia siapapun. Jadi berbuat baik itu dengan manusia siapapun, apalagi tetangga kita. Tetangga kita siapapun itu punya hak untuk dibaikin sama kita. Karena itu ada 3 kategori. Kalau tetangga kita ini agamanya Muslim seperti kita dan famili kita, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai Muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai famili atau keluarga. Kalau tetangga kita itu bukan keluarga kita, tapi dia Muslim, punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai Muslim. Kalau tetangga kita bukan famili kita dan bukan Muslim, masih punya 1 hak, yaitu hak bertetangga untuk dibaiki. Kalau dia sakit, tengok. Kalau dia lapar, kasih makan. Ya, itu akhlak Islam. Ya, jadi pergaulan manusia. Jadi bukan hanya orang, manusia seluruhnya dengan akhlak yang baik. Berikutnya, coba sekalian, ini masih lanjut sampai jam berapa? Jamnya ada nggak kemarin ada? Oh, iya. Sengaja ya. Hadis yang ke-19 ini agak panjang tapi sudah sering kita dengar, saya bacakan teksnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi dalam penyebutan sahabat ya, doanya itu kalau radhiyallahu anhu padahal cuma 1 orang. Ini ada maknanya. Maknanya apa? Dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Karena itu dua-duanya didoakan, semoga Allah meridhai keduanya, padahal yang mereka 1. Seperti ini, Abdullah bin Abbas. Abdullah ini sahabat, Abbas juga sahabat. Makanya doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, kuntu khalfan nabi yauman, saya pernah di belakang Rasulullah SAW pada 1 hari. Ini yang menjelaskan hadis ini ada 2 makna. Di belakang Rasul itu bisa boncengan, ya, naik kendaraan, kemudian dia di belakang Rasul. Bisa di belakang Rasul itu jalan, posisinya ada di belakang Rasul. Nah, Abdullah bin Abbas ini masih anak-anak, ya, kira-kira umur 14-15 tahun ya, masih anak. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas ini, ya gulam, wahai anak. Gulam ini anak kecil, belum dewasa ya, belum syabab. Kalau pemuda yang sudah balik itu syabab, tapi gulam ini masih anak-anak. Ya gulam, inni mu'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajari kamu beberapa pelajaran. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini menarik pada dalam metode pendidikan Islam. Di masih kanak-kanak sudah ditanamkan akidah, sudah dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering gak berhasil itu, penanaman akidah ini terlambat, sehingga anak SMP, SMA sholat masih belum beres, padahal sudah balik, sudah dikisah. Kenapa? Karena akidahnya yang gak kuat. Di orang Islam kalau gak sholat bukan gak bisa, imannya yang gak kuat. Semua orang bisa sholat, makanya sholat itu tidak ada rukhsah ditinggalkan sama sekali.
Sehingga fleksibel, nggak bisa berdiri boleh dengan duduk, nggak bisa duduk boleh dengan berbaring, ya, nggak bisa berbaring dengan isyarat, nggak bisa dengan isyarat disolatkan. Ini sholat Pak sampai akhir, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Rukhsahnya itu cuma jamak atau qasar. Kalau ditinggalkan nggak boleh sama sekali. Kenapa? Sudah ringan. Ini ibadah utama tapi ringan. Waktunya sebentar, caranya gampang, tempatnya luas, waktunya panjang. Ya, seperti sholat duha, berapa menit sih kita dikasih waktu sampai asar? Gak bisa di masjid, bumi Allah seluruhnya masjid. 4 rakaat berapa menit? Apa susahnya? Kita gak mikul beban apa-apa. Udah dapat rahmat dari Allah lewat Rasulullah yang semula 50 waktu tinggal 5 waktu. Jadi kalau ada orang sibuk gak bisa sholat, bukan gak bisa, karena imannya yang tidak kuat. Makanya ada orang yang gak sholat itu cuma duduk-duduk aja, cuma lalu-lalang di mall aja, gak sholat maghrib, gak sholat isya. Bukan gak bisa, imannya yang kalah. Jadi ini pendidikan ini penting. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak ini, sudah dikenalkan Allah. Ikhfadillah ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Apa maknanya menjaga Allah? Jagalah perintah Allah untuk dilaksanakan dan jauhi larangannya. Itu caranya menjaga Allah. Menjaga ajarannya, kamu akan dijaga sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih jalan keluar dari segala persoalannya. Sekarang ini kan banyak orang berteori bagaimana negeri kita ini berkah, baik gitu. Sebenarnya Al-Quran itu memberikan syarat 2 aja. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw. Kalau penduduk negeri itu beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Akan aku buka, kata Allah, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi jika penduduk negeri itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan Al-Quran, mendustakan ajarannya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami azab karena perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita nggak salah, nggak punya salah sama Allah, Allah bereskan. Kita ini punya masalah karena kita punya salah sama Allah. Diperintah nggak mau, dilarang dijalani, itu bikin masalah. Kalau hidup kita ini normal, mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu dijamin sama Allah. Nah makanya saya itu sering, nggak tahu ini benar apa enggak, tapi saya memahami orang punya masalah dalam hidup ini karena punya salah. Pertama, salah sama Allah. Kedua, dia salah sama dirinya sendiri. Dan ketiga, salah sama orang lain. Itu yang kemudian dia banyak masalah. Kalau dia nggak salah sama Allah, Allah jamin hidupnya itu. Diberi hayatan thayyibah, hidup yang baik, kehidupan yang baik. Nah makanya ini rumus boleh Pak kita raba-raba juga diri kita ini. Ya kalau kita ini ada masalah, ya coba ingat-ingat ada nggak salah kita ini. Ya. Sebab kehidupan kita ini ya
dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan jalan hidup yang baik. Kalau kita ikuti selamat. Coba direnung-renung ya jemaah sekalian. Kalau kita punya masalah, kira-kira apa salah kita? Di rumah tangga nggak harmonis, coba evaluasi. Jangan-jangan hak kewajiban suami istri nggak terlaksana di situ. Saya pernah satu kali ada orang tua datang karena anaknya nakal, salah urus. Saya tanyakan bukan soal anaknya, tapi orang tuanya dulu. Gimana Pak sholatnya? Gimana makan minumnya? Pernah nggak doain anak? Sudah dijawab semua. Belum ketemu. Saya tanya lagi. Dulu asinya diberikan nggak? Oh iya Pak, saya sibuk jadi nggak saya kasih asi. Terus satu ketemu, salah. ASI itu haknya anak, bukan haknya bapak ya. ASI itu haknya anak. Karena itu kalau nggak melahirkan nggak punya ASI. Itu Allah yang ngasih itu. Karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah itu dari sisi apapun untuk kebaikan anak, dari sisi kesehatan, dari sisi apa. Dan ini pemberian Allah yang sudah jelas. Terus nggak dikasihkan, salah nggak? Coba begini, jemaah sekalian. Ternyata kedekatan ibu dengan anak itu yang dibutuhkan kasih sayang. Kasih sayang itu nggak bisa ditukar dengan materi. Nggak ada tokonya kasih sayang itu, nggak bisa ditukar, nggak tergantikan. Maka ketika memberikan asinya penuh kasih sayang. Jadi kalau anak-anak nakal coba dievaluasi, kasih sayangnya dikasihkan waktu anak-anak. Apakah dimarah-marahin terus? Kadang anak nggak salah, nggak ngerti apa-apa, jadi sasaran marah. Jangan salahkan kalau kemudian anak ini nggak baik kalau caranya. Jadi ihfadillah, jagalah Allah akan jaga kamu. Jagalah ajaran Allah ini, kamu akan dijaga. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah agama Allah, jagalah ajaran Allah, akan kamu temui Allah di depanmu. Maknanya kalau kita sudah mengindahkan ajaran Allah, kita jaga, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan, maka Allah akan membimbing kita. Allah di depan kita akan membimbing kita. Kemana kita berjalan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pesan ini, jalan hidupnya luar biasa. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah sama Allah. Ini ajaran akidah ya untuk anak-anak. Anak-anak kita ini kalau apa bisanya Pak? Kalau minta uang ke siapa? Jangan-jangan anak kita ini belum bisa berdoa untuk minta rezeki karena mintanya sama orang tua terus. Mintanya sama. Minta kesehatan sama Allah, karena yang bisa memberikan sehat hanya Allah. Minta rezeki sama Allah, minta apa saja sama Allah. Bahwa kemudian Allah memberikan jawaban permintaan kita dengan sebab yang ada dalam kehidupan ini, itu atas izin Allah semata. Nah karena itu dokter nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Tapi kenapa kita kalau sakit ke dokter? Itu sebagai sebab saja, itu ya, sebagai sebab. Nah karena sebab itu sesuai dengan sunnatullah dan diperintahkan kita lakukan itu. Tapi sesungguhnya yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dokter yang sakit ya.
Dokter yang sakit ada ya? Kok nggak bisa nyembuhkan ya? Kan kamu juga sakit. Iya. Karena memang yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan ketika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan sama Allah. Ini tauhid. Karena itu dalam sholat kita dengan Al-Fatihah selalu kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini yang dalam persoalan akidah sering bermasalah. Banyak orang yang kesulitan itu mintanya itu ke makhluk, minta pertolongannya ke makhluk. Nah, saya temukan Pak contoh, nggak tahu di Tangerang ada nggak, di Serang itu kalau ada pilihan kepala desa atau pemilu, dukun-dukun yang dalam bahasa lain ahli hikmah itu laris. Saya saksikan sendiri. Itu bayarnya 20 juta, 25 juta gitu. Nah sudah banyak yang dibohongi tapi nggak kapok-kapok gitu. Calonnya 5 datang ke situ semua. Yang jadi 1 dan yang 4 dibohongin kan. Semua didoakan berhasil. Itu bayar 20 juta, 25 juta gitu. Saya pernah ketawa karena dukunnya ini juga cerita, saya juga bohongin dia. Ya, salah dia, saya bohongin mau katanya. Bohong-bohongan aja. Ya, banyak orang tertipu di situ. Banyak orang hartanya habis karena ke orang pintar. Ya. Saya punya kakak kurang baik ya. Itu bikin rekayasa. Ingat gak tahun 8 berapa itu ya, zaman SDSB. Itu banyak orang datang ke Gresik, dekat dekat kampung halamannya Pak Sudarmono, dulu wakil presidennya. Itu kakak saya naruh orang tua karena punya jenggot panjang dan memang beda gitu, ditaruh di tengah sawah, dibikinkan kubur. Itu yang datang dari Jakarta, tertipu itu. Walaupun dibikin skenario, gak mau dibawa. Apa mintanya? Rokok. Tapi 10 setang, 20 setang gitu mintanya. Supaya agak unik itu orang percaya. Nanti dijual rokoknya kalau udah ngumpul. Supaya tertarik. Ini orang Jakarta datang ke sana. Zaman SDSB. Itu cerita kakak saya yang nakal itu. Di skenario ada orang yang tampangnya agak unik itu, taruh tengah sawah dibikinkan kubur, ya, suruh nebak angka itu zaman SD. Nah memang ya ini tipu daya setan, ya 100 kali nebak ada 1 yang benar. Bukan berarti itu boleh benar itu gitu ya. Tapi itu ujiannya itu di situ. Memang pernah ada yang berhasil, heboh itu kemana-mana. Tapi yang nggak berhasil, saya berkata begitu. Itu bom. Jadi sekarang ini banyak orang tertipu. Nih dalam bisnis makanya yang rasional ya. Ini banyak investasi bodong kan. Orang-orang pintar kadang-kadang tertipu juga kan. Coba ahli ekonomi ditipu juga. Kenapa? Kadang-kadang orang nggak ngikuti ilmunya gitu. Tapi memang orang nipu itu pintar. Jadi bahasanya diatur segala macam. Jadi makanya saya itu ngaji di Pak ya, taklim itu nggak pernah mau ya dikait-kaitkan dengan jual ini jual itu. Ya saya khawatir nanti dia mau beli gara-gara saya gitu. Oh ini yang isi taklim jadi saya beli, nanti nggak ikhlas lagi. Alhamdulillah karena hati saya nggak pernah tertarik begitu-begitu. Ya. Jadi teman-teman banyak keuji juga Pak. Zaman Intan, zaman dulu di Tangerang kan ada itu, langit biru itu. Berapa itu yang kena itu? Ya. Jadi
Nggak tahu, cuma ada yang kena kayak ini. Jadi korban. Ya jangan begitu. Kenapa? Kadang nggak sabar, Pak. Kepingin cepat kaya, tapi nggak mau ngikuti sunatullah gitu ya. Jadi banyak, Pak. Pernah nggak Bapak dengar? Karena lama nggak dapat jodoh, datang ke dukun. Diapain Pak sama dukunnya? Tapi nggak kapok juga, balik lagi. Sudah banyak korbannya, banyak yang datang juga. Jadi kalau orang nggak dapat petunjuk itu, karena jauh sama Allah gitu. Kenapa saya nggak sabar sedikit? Kan baru diuji mungkin hanya waktu. Ya, kan khusnudon aja sama Allah. Orang tua juga ada begitu, Pak. Punya anak perempuan kok jodohnya nggak datang-datang ini. Mohon sama Allah. Kalau Allah berkehendak apa susahnya? Gitu. Nah, tapi kalau mohon sama Allah itu jangan nggak masuk akal ya. Sama seperti begini contohnya. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh, tapi nikah juga belum. Nah itu maksain doa yang begitu. Ya, mohon pasangan yang soleh dulu, yang soleh hati. Lalu mohon. Iya, doanya minta mobil terus gitu, ya kan? Tapi mobil-mobilan aja belum bisa gitu. Gimana minta mobil beneran gitu? Jadi doa itu jangan dari Allah, tapi yang masuk akal gitu. Misalnya gini, mau beli mobil sudah ada uangnya kurang sedikit, gitu. Mau coba ya Allah, pengen mobil masih kurang, gitu. Nah masih minus, pengennya mobil. Ya, itu kan beban hidup, Pak. Susahnya hidup kita. Makanya doa itu dikabulkan kalau kita ngikuti ajarannya. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Jadi sekalipun manusia umat ini dari yang awal sampai yang akhir berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa kecuali ya Allah sudah tetapkan apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya ini orang-orang yang menuhankan selain Allah itu oleh Al-Quran dibantah dengan logika ini. Enggak bisa ngasih manfaat kalau dijadikan Tuhan. Dulu kisah Nabi Ibrahim itu kan ya, dihancurkan yang lain yang gede, ditinggalin tempat di situ. Coba tanya Tuhan, ditanya aja nggak bisa ngomong, gimana jadi Tuhan gitu. Jadi apa-apa yang Allah belum tetapkan untuk memberikan manfaat kepada siapapun, nggak ada yang bisa. Sekalipun semua orang sepakat mau bunuh kamu, kalau Allah nggak izinkan ya terjadi. Makanya sering ada contoh, pernah ada gempa di Mesir di reruntuhan, ada bayi nggak mati di situ. Ya udah tertimbun dan logikanya, yang lain mati kok dia ada kecelakaan misalnya satu keluarga, ada yang selamat, karena memang Allah nggak izinkan. Bahkan kadang-kadang ada yang logika kita kadang-kadang nggak bisa terima kalau hanya logika. Orang yang kecelakaan sudah parah nggak meninggal, kesandung jatuh meninggal. Gimana? Kalau bukan karena Allah. Gitu ya. Jadi yang masalah itu ketika kita ini bergantung sama makhluk. Apa-apa kalau nyari manfaat mintanya ke makhluk, gak minta kepada Allah. Padahal makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin. Sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Jadi
Andaikan semua manusia ini berkumpul untuk memberikan bahaya, untuk memberikan madarat kepadamu, tidak akan mereka mampu, tidak akan berhasil kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan atasmu. Gitu. Nah disinilah Pak, kemudian Allahus Somad itu betul-betul hadir dalam kehidupan sehari-hari. Allah tempat bergantung. Jadi orang itu kemudian punya keberanian ketika memang dia tidak melanggar ketetapan Allah. Keberanian itu bukan nekat. Keberanian itu bukan nekat. Kalau nekat itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau keberanian itu sikap karena benar, nggak takut sama manusia. Gitu. Takutnya sama. Prinsip-prinsip ini dibutuhkan dalam hidup. Ini akidah yang penting. Kalau kita ini masih sering khawatir, sering takut, sering ragu, galau hanya karena urusan dunia, maka mari kita rubah cara hidup kita. Mari kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ragu dengan masa depan kita, ya, gimana nanti, kayak kita nggak punya Tuhan saja, kayak kita nggak punya Allah. Kalau kita punya Allah, masalahnya adalah apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan ketetapannya? Itu yang jadi masalah. Kalau rezeki Pak itu sudah diatur sama Allah, nggak usah khawatir. Janji Allah, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali diberi rezeki Allah. Umur itu Allah yang atur, Allah yang menetapkan walaupun dirahasiakan. Tidak usah khawatir. Yang penting ikhtiar kita benar, doa kita panjatkan. Hidup itu kuncinya. Cari rezeki itu Pak, yang penting caranya benar. Soal kita dapat berapa itu sudah Allah atur. Dan itu ada hikmahnya. Ali radhiyallahu anhu itu mantu Rasul, suaminya Fatimah, putri Rasulullah SAW, itu miskin. Abu Bakar, Utsman, Umar itu kaya raya. Pernah gak kemudian Ali menuntut? Bahkan satu kali nggak ada yang dimakan gitu, Ali ini sama Fatimah ngobrol gitu ya. Coba saya datang ke Rasulullah, dia punya kambing kan Rasulullah satu. Coba datang ke sana. Nah Ali sebagai menantu ya berat itu ya. Udahlah kamu saja kita Ali. Hanya Fatimah datang ke Rasulullah mengadukan tidak ada yang dimakan oleh Rasulullah. Cuma dikasih doa suruh pulang, ya, gak dikasih makanan. Ya. Jadi ini kan pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa. Nah jadi ketika manusia itu sudah menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah, maka hidupnya jadi tenang. Kalau diuji miskin, asal diuji loh. Miskin ujian bukan karena kejahatan orang lain. Karena kemiskinan itu ada yang memang ya ujian dari Allah dan itu terukur, ya tidak sampai mati. Tapi ada yang kemiskinan itu terjadi karena kezaliman orang lain. Ada yang karena kesalahan yang bersangkutan, ada kezaliman. Kalau miskin itu ujian dari Allah terukur. Gak ada yang mati gara-gara miskin. Kalau itu ujian, Allah sudah mengukur itu. Karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Jadi kalau ada orang miskin sampai mati, itu bukan semata-mata ujian. Itu ada kejahatan orang lain atau kesalahan diri. Nah kalau diuji miskin, berapa lama sih Pak hidup itu? Kita supaya
memahami hidup ini tenang Pak ya, kita ini harus tenang, ibadah dan senang gitu. Hidup ini kalau nggak senang kan cuma sebentar. Masa susah terus? Ya harus senang. Kita dijadikan orang Islam sama Allah ini dan punya Al-Quran ini harus senang. Gitu ya. Nah kalau kita miskin 80 tahun misalnya kan sebentar. Apakah orang miskin tertutup pintu masuk surga? Enggak. Bahkan ada hadis orang miskin itu di surga nanti lebih dulu menikmati surga daripada orang kaya. Ya, dan itu bukan setahun 2 tahun, Pak. Lama sekali. Orang miskin sudah di surga, ya sudah menikmati surga. Orang kaya auditnya belum selesai, kisahnya belum selesai. Enak jadi orang miskin ini, asal sabar. Itu yang jadi Ali sudah ada berita masuk surga, seperti juga Abu Bakar, seperti juga Utsman. Padahal Ali miskin, menantu Rasulullah SAW. Karena faham dengan kehidupan itu, ya, jatah masuk surga terbuka. Dipikir-pikir Pak, jadi orang kaya itu gak enak juga, ya kan? Lalu bahagia itu milik siapa? Kalau kita kata milik orang kaya, enggak juga. Coba lihat, banyak yang pusing juga, tidur aja susah kadang-kadang. Ya. Jadi bahagia itu milik orang yang Allah berikan kebahagiaan untuk mereka, untuk dia. Allah yang punya. Kapan orang bahagia? Kalau dia dekat sama Allah, dia bertakwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting ya. Nah, kalau kita nyari Pak ikhtiarnya benar jadi orang kaya, alhamdulillah. Tinggal dikelola yang baik. Tapi kalau belum kaya, jangan tersulap terus. Ini Allah tahu Pak. Ada orang itu kalau kaya malah rusak. Dikasih Allah amanat harta malah kacau, malah rusak. Rumah tangganya berantakan, anaknya gak karuan, karirnya rusak gara-gara kena fitnah. Ini bukan berarti saya ajarin gak perlu kaya, enggak. Tapi kalau kaya yang benar nyarinya, yang benar kelolanya, itu yang penting. Abu Bakar kaya, kaya raya. Kalau teori sekarang Abu Bakar itu sudah pasif income, nggak ngapa-ngapain udah ngalir, sudah terbesar Pak, ya. Nggak ngapa-ngapain sudah datang. Makanya kalau suruh infak dikasih semua, nggak takut Abu Bakar, Allah akan ngasih lagi, punya keyakinan gitu. Tapi Ali yang diuji miskin juga tidak protes, dan ternyata beliau-beliau ini sudah ada berita dari Rasulullah akan masuk surga. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Maksudnya apa? Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah semua ada ketetapannya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya pena sudah diangkat, ya lembaran-lembaran sudah kering. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya iman kepada takdir. Ya, insya Allah kalau kita ini iman kepada takdir, apapun yang kita hadapi, apapun kondisinya jadi baik. Saya kira ini ya, bisa dibahas ya. Saya nunggu-nunggu kok belum diingetin ini ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada riwayat berikutnya ini sama maknanya Pak, beda lafaz saja. Jadi kesimpulannya hadis yang ke-19 ini, apa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Pertama, mari kita jaga Allah, Allah akan menjaga kita.
Bagaimana cara menjaga Allah? Menjaga dengan melaksanakan ajarannya, syariatnya. Kita diperintah kita laksanakan, dilarang kita tinggalkan. Mari kita jaga ajaran Allah ini, Allah akan membimbing kita. Ya. Kemudian ya kalau kita memohon, karena manusia itu pasti ada kekurangan, ya, pasti diuji dengan kelemahan. Karena khuliqal insanu dhaifan, maka kalau kita dihadapkan pada kelemahan kekurangan, mohonlah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau kita diuji sakit, mohonlah kepada Allah. Kalau kita diuji ekonomi, kurang, mohonlah kepada Allah. Kita diuji rumah tangga, mohonlah kepada Allah. Karena semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai. Ya, kemudian kita diingatkan ya, bahwa semua yang terjadi ini sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ikhtiar sesuai dengan ajarannya dan berdoa. Dan kita nggak usah takut apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadi untuk diri kita tidak akan terjadi. Dan kita jangan berharap bisa minta pertolongan, minta manfaat kepada selain Allah, ya, karena itu tidak akan bisa memberikan jawaban. Ini banyak contohnya. Jadi kan misalnya anaknya Nabi Nuh itu diajak Nabi Nuh untuk naik kapal, apa dia? Berlindung kepada makhluk. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal. Aku akan naik ke puncak gunung yang bisa melindungi kami dari air banjir. Ternyata gunung pun tenggelam. Tidak bisa kita minta pertolongan kepada makhluk, ya, tetapi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian apa yang terjadi pada diri kita ini sudah ada ketetapannya. Cuma ini dirahasiakan. Kita tahu nggak Pak kalau kita masuk neraka? Nggak tahu kan? Makanya kita mohon kepada Allah dilindungi dari neraka. Kita juga belum tahu kalau masuk surga nggak, belum tahu kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dimasukkan ke surganya. Lalu gimana caranya? Allah ngasih jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kita tinggal ngikutin aja di sini. Ya, karena kita ini makhluk yang diciptakan dan Allah yang menciptakan. Allah yang Maha tahu tentang kita. Maka kita ngikuti aturan pencipta itu yang selamat. Jadi kembalikan kepada Allah, ikuti aturannya itu selamat. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang akan memberikan balasan kepada kita. Saya kira ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair wal afu minkum. Ada yang dibahas atau masih ada waktu ditanyakan atau ada tanggapan atau lain-lain? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya tentang masalah ketika kita memang ada masalah karena kita yang bermasalah ya saja terkait dengan firman Allah, apa kalian mengira masuk surga dan kamu tidak diuji terlebih dahulu. Nah itu apa hubungannya dengan itu Ustaz? Yang kedua tadi, apa betul dari 9 sahabat Nabi yang masuk surga, satunya adalah 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga, 9-nya itu adalah orang kaya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jadi memang untuk masuk surga itu nggak tiba-tiba. Apakah kamu kira masuk surga padahal kamu belum berjuang, kamu belum berbuat apa-apa. Memang surga itu disediakan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang beramal saleh. Gitu. Jadi kita nggak bisa, ini tamani namanya. Kayaknya dulu para ulama sering memberi contoh ya.
Banyak orang ingin masuk surga tapi gak mau menempuh jalannya. Itu namanya tamani, angan-angan, ya, apologi. Pengen doang gitu. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Kalau kita pengen masuk surga, maka tempuhlah jalan. Lalu nanti apa kita jadi masuk surga apa enggak, itu bukan urusan kita. Allah sudah ngasih tahu jalannya menuju surga. Ikuti aja. Karena surga ini milik Allah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin. Sebagaimana neraka ini mu'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Nah, jalan ke sana itu penuh dengan liku dan penuh dengan tantangan, rintangan, penuh dengan perjuangan. Nah, itulah ujian hidup ini. Jadi kita hidup ini mau diuji loh. Siapa yang terbaik amal solehnya. Jadi diuji bukan siapa yang terkaya, bukan siapa yang memimpin, diuji siapa yang terbaik amalnya. Itu. Makanya jangan tamani, jangan pengen masuk surga tapi gak ngapa-ngapain. Bahkan di situ disebutkan di ayat itu, sampai Allah tahu kamu sudah berjuang. Artinya apa? Ya masuk surga itu tidak bisa dengan angan-angan, harus dengan perjuangan. Gitu. Nah, sehingga tidak dibenarkan orang kemudian hanya pasrah sama takdir. Nanti kalau Allah takdirkan masuk surga kan pasti masuk surga. Gak bisa. Kenapa? Karena diperintah kita untuk bertakwa. Dan surga itu untuk orang bertakwa. Jadi jalannya yang bertakwa. Itu Allah yang ngasih tahu. Maka tugas kita berusaha untuk bertakwa. Sambil memohon kepada Allah. Saya kira itu. Nah, memahami takdir ini saya umpamakan begini ya, untuk pendekatan. Kita nggak tahu takdir Allah ini rahasia. Ya kan? Kalau kita diuji sakit, apa kita bilang ya udah ini kayaknya sebab mati ini, ya udah. Kan nggak begitu. Kita ketika sakit kita pengen sembuh, kita ikhtiar. Gitu. Karena kita tidak tahu bahwa kemudian Allah takdirkan betul-betul wafat karena sakit kita itu kuasanya Allah. Itu. Makanya ketika sakit itu sudah parah, doanya itu objektif. Doanya harus objektif. Apa yang diajarkan Rasulullah? Ya Allah, kalau hidup lebih baik bagiku, sembuhkan. Kalau mati lebih baik bagiku, wafatkan. Itu kalau orang sakit sudah parah itu doanya begitu. Jangan ngotot, jangan mau kita sendiri udah parah tapi minta sehat aja. Jadi tawakalnya udah begitu, udah kita serahkan kalau sudah begitu. Tapi ketika kita diuji sakit, ikhtiarnya harus ada. Gitu. Kita pengen masuk surga, ada jalannya, harus ditempuh jalannya. Makanya dulu dalam syair ya, keheranannya itu apa? Orang yang ingin masuk surga tapi tidak mau menempuh jalannya, itu seperti perahu suruh berjalan di daratan. Itu ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi diuji dulu, termasuk iman kita diuji. Benar nggak iman kita? Nah, ujinya itu apa? Dengan berbagai ya ujian kehidupan ini. Kemudian ini minal mubasysyirina bil jannah 9 orang kaya, yang satu miskin. Gitu ya. Ya memang semangat kaya itu diajarkan dalam Islam. Nah, harta itu kalau di tangan orang soleh bermanfaat. Kalau harta di tangan orang jahat, kejahatan tambah menjadi-jadi. Maka orang Islam ini disuruh kaya, ya, diperintah.
Makanya perintahnya apa dalam Al-Quran itu? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari anugerahnya Allah. Tapi karena itu banyak persoalan di situ, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tapi dalam mencari anugerah Allah itu harus banyak zikir. Kalau enggak, banyak jebakannya. Supaya sukses harus ingat Allah. Kita disuruh Pak nyari rezeki, disuruh nyari sama Allah. Ya. Nanya nggak boleh itu apa? Pengen kaya, caranya melanggar itu yang nggak boleh. Bahkan Pak, kita ini kalau dapat pintu rezeki, walaupun sudah kaya, tetap harus diambil. Nggak usah khawatir, yang itu masih banyak. Fuqara masakin masih banyak, ya. Masih banyak Pak, nggak usah khawatir kaya kita terus nggak bisa gunakan harta. Kalau mau konsultasi saya kasih tahu caranya. Ya. Gitu. Jadi ini cara masuk surga juga, karena ibadah harta itu. Makanya dulu begini, ada sahabat itu yang iri. Jadi kenapa? Karena sahabat yang kaya juga rajin sholatnya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Enak ya Rasul. Kami ini sholat tapi kami nggak bisa zakat. Ya. Karena itu orang-orang miskin juga dihibur sama Rasulullah. Ada ibadah orang miskin yang nilainya sama, nggak perlu pakai harta. Itu loh enaknya orang miskin itu. Jadi orang miskin itu kalau pengen pahala haji dan umroh nggak usah ke Mekah, memang nggak mampu. Cukup apa? Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu zikir, ya sampai suruh sholat 2 rakaat terus pulang. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Tapi orang kaya yang mampu haji nggak mau haji, diazab di situ. Nah sekarang, pilih miskin apa kaya? Itu loh. Kenapa 9 yang masuk surga kaya? Karena kita ini senangnya kaya. Tapi bukan orang miskin tertutup. Ya. Kadang-kadang kalau saya pikir merenung-renung ya, orang miskin itu hidupnya sederhana. Karena pengennya nggak macam-macam. Udah ibadah, istirahat enak, besok lagi. Gitu. Karena bahasa miskin dalam Islam itu Pak, itu makan minum masih tercukupi. Itu makan minum aja masih tercukupi. Mungkin rumahnya nggak bagus gitu ya, pakaiannya kurang bagus, tapi makan minum tetap. Jadi nggak ada ujian miskin orang sampai mati, itu nggak ada, masih makan. Itu masih bisa ibadah. Ya, cuma nggak bisa jadi musafir karena nggak sampai nisab kan gitu. Misalnya di sekarang itu ya, kalau profesi itu 530 juta, 5 juta 300 misalnya. Ya, kan cukup Pak ya untuk makan minum. Cukup. 4 juta juga cukup. Tapi dia belum musafir. Kalau belum musafir masih kategori mustahil. Jadi gitu. Jadi standar Islam itu makmur sekali. Coba standar di Banten ini, kalau ada orang penghasilannya sebulan 300, itu kategori miskin 300.000. 300.000 mah jual ayam jago 2 aja udah cukup Pak. Masa kerawat 2 ayam jago aja nggak bisa? Kalau standar Islam dikatakan miskin itu Pak, kalau belum sampai nisabnya itu 5 juta sekian. Jadi kalau penghasilannya 4 juta itu masih kategori mustahil, masih miskin. Jadi standar ekonomi Islam itu tinggi sebenarnya. Maka kalau zaman Umar bin Abdul Aziz nggak ada mustahil zakat, itu makmurnya luar biasa. Saya kemarin dapat dengar Cilegon itu kota terkaya keempat di Indonesia. Pendapatan rata-rata per kapita sebulan itu 19 juta.
Nah kalau saya hitung potensi zakatnya itu 2,5 triliun itu juga. Tapi kok masih ada yang miskin di jurang kemiskinan? Berarti ada orang kaya yang lewat. Kan? Urusan miskin itu kan merata nggak merata. Kalau merata udah selesai, udah selesai. Itu potensi. Makanya potensi zakat di Banten aja kata Pak itu 7 triliun. Di Indonesia itu 400 triliun potensinya. 1 triliun saja enggak terkumpul. Emang akhirnya miskin masih banyak. Kita ini kaya Pak. Kalau merata nggak ada orang miskin. Nah makanya dalam Islam itu diambil dari yang kaya dibagikan ke yang miskin. Jadi harus jadi orang kaya Pak, orang Islam ini supaya bisa memberi. Cuman yang ditakdirkan miskin jangan ngeluh gitu loh. Enak juga jadi orang miskin. Enak. Nanti hisabnya nggak panjang-panjang gitu ya, nggak panjang-panjang, simpel. Asal sabar gitu. Yang penting kan sabar. Jadi intinya apa Pak hidup ini? Intinya kita itu bisa ibadah sama Allah. Semua dunia ini fasilitas Pak, bukan tujuan. Sarana saja. Jadi yang saya kasihan itu orang kaya Pak. Ketika wafat hartanya ditinggal banyak sekali. Padahal hisabnya nanti dia yang nanggung. Makanya Pak kita jangan pelit-pelit. Kalau kasih rezeki Allah itu gunakan untuk kebaikan. Harta kita itu yang kita sudah makan, kita sudah gunakan di dunia ini, dan yang kita gunakan untuk akhirat. Itulah harta kita. Makanya jangan pelit-pelit ya jadi orang Islam. Untuk diri kita juga Pak. Kadang-kadang orang itu senang numpuk-numpuk harta gitu, sampai untuk dirinya saja pelit gitu. Makanya tempe tahu aja. Makanya ibadahnya nggak semangat gimana? Nah, kalau kan dihalalkan sama Allah. Kambing dihalalkan, ini dihalalkan. Kalau mampu kenapa nggak nikmati? Itu orang Islam yang benar begitu. Nikmati. Caranya yang penting benar. Gitu ya. Jadi contoh 10 yang masuk surga ini 9 orang kaya, ya saya ambil semangatnya. Kita ini kalau jadi orang kaya, tapi caranya benar. Cuman kalau diuji Allah nggak kaya, nggak usah ngesurau gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Hidup ini Pak, sebenarnya nih kalau kita ikuti ajaran Islam, mau baik itu terserah kita. Karena Allah sudah kasih fasilitas, Allah sudah kasih. Kita dikasih waktu sehari 24 jam, sehari semalam sama. Rezeki sudah dijamin. Mau baik mau buruk sekarang tergantung kita. Hidup ini mau susah mau enak tergantung kita yang ngatur. Karena kalau kita bisa sesuaikan itu semuanya jadi enak. Saya kasih contoh. Kalau mampunya makan pakai ikan asin ya kita nikmati, kan jadi enak. Giliran ketemu daging ya kita nikmati, kan jadi enak. Itu contoh gampangnya. Nah, itulah sebabnya kemudian semua kita ini diberi bimbingan sama Allah. Kalau jadi orang miskin itu ini caranya supaya enak, bersabar. Jadi orang kaya gimana supaya syukur gitu. Kan tinggal itu aja. Nah, cuma kalau ada pilihan, jadi orang kaya bersyukur atau jadi orang miskin yang sabar, pilih mana? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar, pilih mana? Ya memang kita pilihnya kaya bersyukur Pak. Itu nggak usah debat itu. Nah, yang jadi repot itu orang salah pilih. Dikasih Allah kaya nggak bersyukur. Dulu waktu miskin sholatnya rajin, begitu kaya nggak sholat, yang berikan jadi. Atau diuji miskin nggak sabar, udah miskin nyombong lagi nggak sabar, kan jadi susah. Saya kira itu ya. Jadi memang pada umumnya kita ini kalau suruh milih Pak, pengen jadi orang kaya, ya kan?
Tapi kan Allah Maha tahu, nggak semuanya hambanya ini dijadikan kaya. Kalau kaya semua nggak ada orang miskin, repot juga bagi kehidupan ini. Jadi ini Allah sudah atur. Kemiskinan itu nggak bisa dihilangkan, yang bisa dikurangi dan dibantu. Dan itu sudah bagian dari kehidupan. Ya. Saya kira itu ya semangatnya ini mengambil ibrah. Dan kita sepakat saya kira ini kalau suruh milih kaya bersyukur kita milih ya. Kaya bersyukur. Baik, kira itu ya. Ini ada pengusaha-pengusaha kayak ini terus saja Pak. Kalau kesulitan ngelola harta banyak konsultan. Ya, kalau kesulitan ngelola harta banyak konsultan. Walaupun yang sulit itu nyarinya. Ya, kalau udah dapat gak usah khawatir. Jazakumullah khair. Cukup insyaAllah. Jazakumullah khair. Walakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.